Ya, halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Ari. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada jangkauan, hamparan, dan lagi satu yaitu simpangan kuartil yang akan Ibu bahas. Nah, yang pertama Ibu akan membahas mengenai jangkauan atau sering juga disebut dengan range. Ya, dimana jangkauan atau range ini disimbolkan dengan R. Ya, jadi jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Contoh, tentukan jangkauan dari data berikut. Nah, datanya ada 2, 6, 2, 9, 9, 3, 7, 7, 7, 4. Nah, karena jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil, berarti kita lihat data terbesarnya berapa. Data terbesarnya adalah 9. Dikurangi data terkecilnya berapa? Data terkecilnya adalah 2. Berarti range atau jangkauannya adalah 7. Selesai ya. Jadi jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, Ibu rasa sudah cukup. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu hamparan. Nah, hamparan ini sering juga disebut dengan jangkauan antar kuartil, di mana disimbolkan hamparan ini dengan H. Ya, hamparan itu kita dapatkan dari kuartil data ketiga, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Contoh, sudah Ibu siapkan contoh juga. Contoh, jadi ada nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Nah, tentukan hamparannya. Tentukan hamparannya berarti kita harus mencari Q1-nya terlebih dahulu dan mencari Q3. Ya, di sini sudah Ibu buatkan perhitungannya juga. Jadi, hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, mungkin kalian masih lupa bagaimana cara mencari kuartil. Di sini dah Ibu ingatkan lagi. QI sama dengan nilai data ke I-nya ini tergantung nanti mau nyari kuartil berapa ya. Jadi kalau misalnya kuartil 1, di sini kita ganti I-nya dengan 1. Kali N plus 1 per 4. Nah, misalnya kita mencari Q1. Berarti Q1 sama dengan nilai data ke 1 dikali N. N ini adalah jumlah dari frekuensinya atau jumlah dari datanya. Bisa kita lihat 5 tambah 8 itu 13. 13 tambah 8 adalah 21. 21 tambah 7 itu 28. 28 ditambah 10 adalah 38. 38 ditambah 12 sama dengan 50. Ya, berarti di sini N-nya atau banyak datanya adalah 50. Nah, berarti Q1-nya adalah nilai data ke 1 kali N-nya 50 tambah 1 dibagi 4. Berarti Q1-nya adalah nilai data ke 12,75. Nah, ini datanya itu dia bukan bilangan bulat. Kalau bukan bilangan bulat, berarti cara kita mencari bagaimana? Nah, Q1 sama dengan data ke ini, lihat depannya. Data ke 12 ditambah komanya ini 0,75 dikali, kalau ini 12, ini tambah 1, berarti data ke 13 dikurangi data ke 12. Kita lihat data ke 12. Data ke 12 berapa ya? Ini frekuensinya ada 5. 5 tambah 8, 13. Berarti data ke 12 ada di sini. Berapa nilainya? 6. Ya. Data ke 12 sama dengan 6.
kemudian tambah 0,75 kali data ke-13. Data ke-13 juga ternyata adalah 6. Nah, jadi data ke-13 sama dengan 6, dikurangi data ke-12 juga 6. 6 dikurangi 6, 0 ya. 0,75 kali 0 ya, sudah jelas hasilnya adalah 0. Berarti Q1 kita dapatkan hasilnya adalah 6. Nah, untuk berikutnya lagi, kita perlu mencari Q3. Nah, kita sesuaikan. Berarti Q3 sama dengan nilai data ke-3 kali 50 tambah 1 dibagi 4. Ya. Nah, berarti di sini Q3 sama dengan nilai data ke-38,25 hasil dari ini. Ya, silahkan dikalikan 3 kali 56 dibagi 4. Hasilnya adalah 38,25. Nah, berarti Q3 sama dengan, kita lihat ini. Ya, berarti dia data ke-38 dikurangi komanya 0,25 kali, kalau ini misalnya dia 38, berarti sini tambah 1. Data ke-39 dikurangi data ke-38. Kita lihat data ke-38-nya berapa. Nah, 5 tambah 8, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 7 adalah 28. 28 tambah 10, 38. Oh, ternyata data ke-38 nilainya 9. Di sini adalah data ke-39. Nilainya berapa? 10. Nah, kita lihat lagi. Data ke-38 sama dengan 9 dikurangi 0,25. Data ke-39 adalah 10 dikurangi data ke-38, yaitu 9. Berarti 9 dikurangi 0,25 kali 1 sama dengan 9,25. Nah, kita sudah dapat Q3 dan sudah dapat juga Q1-nya. Berarti kita sudah bisa mencari hamparan. Hamparannya sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 9,25 dikurangi 6 sama dengan 3,25. Nah, jadi seperti itu cara kita untuk mencari hamparan. Ya, yang tadi itu nomor 1 dan nomor 2 Ibu berikan contoh berupa data tunggal. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Nah, yang ketiga, materi yang lagi satu yang akan kita bahas adalah simpangan kuartil, atau sering juga disebut dengan jangkauan semi antar kuartil. Rumusnya bagaimana? Rumusnya, nah, simpangan kuartil itu kita simbolkan dengan QD. QD, jadi simpangan kuartil itu sama dengan setengah kali hamparan. Hamparan yang baru kita pelajari tadi. Sama dengan setengah, karena hamparan itu kan nilainya adalah Q3 dikurangi Q1. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, untuk contohnya, Ibu sekarang berikan yang data berkelompok, biar contohnya bervariasi. Nah, di sini soalnya adalah tentukanlah simpangan kuartil dari data berikut. Ya, di sini ada nilai dan ada frekuensinya. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu banyak datanya. Banyak datanya ada berapa? Ya, harus kita jumlahkan ya. 5 tambah 8 itu 13. 13 tambah 12 adalah 25. 25 tambah 10 adalah 35. 35 tambah 6 itu 41. 41 tambah 3 adalah 44. Jadi banyaknya data atau N-nya itu sama dengan 44. Kita cari dulu letak dari Q1 atau kuartil 1. Kuartil 1 terletak pada data ke 1/4 kali 44 sama dengan 11 ya. Berarti Q1 terletak pada data ke-11. Data ke-11 itu berada di mana? Nih, 5 tambah 3, 18. Oh, berarti data ke-11 terletak di sini ya, pada frekuensi 52. Nah, sampai 56. Ini letak dari Q1. Nah, kemudian
Q3-nya adalah data ke 3/4 kali 44 sama dengan 33. Berarti di mana letak data ke 33? 5 tambah 8, 13, 13 tambah 12, 25, 25 tambah 10, 35. Nah, berarti data ke 33 terletak di sini. Berarti ini merupakan interval untuk Q3-nya. Nah, berarti kita akan gunakan itu sebagai patokan ya. Jadi Q1 sama dengan tepi bawah kuartil 1. Kita lihat di sini. Kalau dia 52 batasnya, berarti tepi bawahnya adalah 51,5. Ditambah 1/4 N-nya adalah 11. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1. Berarti sebelumnya adalah 5. Ya, frekuensinya adalah 5. Dibagi frekuensi kuartil 1-nya. Dibagi 8 kali P. Panjang kelas intervalnya berapa? 52 sampai 56 berarti panjangnya adalah 52, 53, 54, 55, 56. Panjangnya adalah 5. Ya, silahkan dikalkulasi, nanti akan dapat hasilnya 3,75. Nah, Q1 tinggal ditambah aja. 51,5 ditambah 3,75. Hasilnya adalah 55,25. Q3-nya juga sama, nak. Q3 sama dengan tepi bawah kelas ketiga tambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3 dibagi frekuensi kuartil 3 kali P. Nah, ini tadi dia interval untuk kuartil 3. Jadi 62 batasnya, berarti kita pakai tepinya adalah 61,5. Nih, ditambah 3/4 N-nya adalah 33. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Jadi ini kuartil ketiga, yang sebelumnya itu kita jumlahkan semua. 5 tambah 8, 13, 13 tambah 12 adalah 25. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga adalah 25 dibagi frekuensi kuartil 3-nya 10, panjang kelasnya adalah 5. Sama dengan 61,5 tambah 4 sama dengan 65,5. Nah, kuartil 1 sudah dapat, kuartil 3 sudah dapat, berarti kita bisa langsung cari simpangan kuartilnya ya, disimbolkan dengan Q-D sama dengan setengah H. Setengah H berarti setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sama dengan setengah kali 65,5 dikurangi 55,25. Sama dengan setengah kali 10,25. Simpangan kuartilnya adalah 5,125. Ya, demikianlah penjelasan Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Silahkan dipelajari, semoga bermanfaat. Dadah!